Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavio Rizky Putra, NIM 22031100133 dari kelas Agribisnis C. Pertanian menurut saya adalah sebuah sektor yang menjadi prioritas bagi masyarakat Indonesia, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan seperti bercocok tanam dan juga mengelola hasil pertanian atau hasil yang telah dikerjakan oleh masyarakat. Tanaman pangan yang ada di daerah saya adalah padi, dan untuk peternakan itu kebanyakan ternak ayam dan sapi serta kambing. Dan kemudian untuk hortikulturanya itu ada tanaman mangga biasanya. Dan kemudian untuk perhutanannya sendiri itu ada pohon jati. Perkembangan pertanian di Indonesia berawal dari masyarakat yang bercocok tanam menggunakan alat seadanya, dan dulu manusia berpindah-pindah tempat untuk bercocok tanam. Dan kemudian semakin maju, maka masyarakat menciptakan sebuah teknologi atau membuat sistem pertanian guna untuk memajukan kesejahteraan pertanian. Dan kemudian teknologi yang tradisional tersebut dikembangkan menjadi sebuah teknologi modern. Dan kemudian banyak dari teknologi-teknologi yang dari luar masuk ke dalam Indonesia, sehingga terdapat kombinasi yang menggabungkan antara teknologi tradisional dan teknologi modern, yang awalnya masyarakat Indonesia membajak menggunakan tenaga hewan ternak, kemudian menggunakan mesin atau traktor. Dan kemudian dari traktor, masyarakat yang hanya memanen padi dengan menggunakan tenaga manusia, kemudian muncul teknologi mesin. Dan hingga saat ini kemajuan teknologi di pertanian Indonesia semakin cerdas dengan adanya banyak industri pertanian yang mulai menggunakan sistem tersebut untuk mengelola sawah. Tantangan yang ada di daerah saya itu terdapat pada komoditas padi, di mana sawah yang luas tersebut masih kekurangan air yang cukup, padahal kita daerah saya terdapat di bawah lereng gunung dekat dengan sumber mata air, tetapi pengairan yang masih belum teratur tersebut menyebabkan para petani di daerah saya kesulitan untuk mendapatkan air untuk mengairi sawah tersebut. Nah, di sini selain air juga terdapat pupuk yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan para petani, menyebabkan pertanian yang ada di daerah saya juga terkendala, sehingga banyak terjadi gagal panen juga. Dan juga seperti cuaca yang tidak menentu karena faktor tanah juga, sehingga masyarakat petani yang ada di daerah saya itu kesulitan untuk menebak pada saat untuk menanam padi atau menanam jagung di waktu tersebut. Faktor input atau faktor produksi itu meliputi tenaga kerja, lahan, teknologi, dan modal. Dan pada komoditas padi itu diperlukan tenaga kerja yang digunakan untuk mencocok tanam padi, dan kemudian digunakan. Dan pada faktor produksi lahan itu digunakan di mana lahan tersebut mempunyai peran yang penting untuk menghasilkan komoditas tersebut. Seperti padi, kita menanam padi pada lahan yang subur dan kondisi air yang cukup. Dan kemudian teknologi itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam mengelola lahan tersebut untuk menghasilkan komoditas yang baik, dan kemudian untuk mempermudah sehingga pada saat kita panen sudah tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Dan itu
berlaku pada modal. Modal sendiri memiliki peran yang penting. Selain uang, modal juga terdapat seperti pupuk, bibit yang unggul, dan kemudian untuk menghasilkan hasil produksi yang lebih baik. Pasca panen yaitu kegiatan yang dilakukan setelah masa panen, biasanya dilakukan oleh petani dengan proses seperti pendinginan, penyimpanan, pembuatan pengolahan produk, atau bisa mengubah produk tersebut dengan menyimpan dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan dari pasca panen ini adalah untuk menghindari kerusakan yang terjadi pada komoditas pertanian. Seperti contoh pada tanaman tebu. Tebu kalau setelah dipanen itu langsung dibawa ke pabrik. Nah, di pabrik tersebut, tebu tersebut diolah menjadi beberapa tahap dengan tujuan untuk menjadikan tebu tersebut menjadi gula. Nah, gula tersebut kalau disimpan dalam jangka waktu yang panjang itu kan tidak masalah selama gula tersebut disimpan di tempat yang kering dan tidak terkena terik sinar matahari. Nah, jadi tujuan dari pasca panen ini adalah untuk mengawetkan produk agar dapat disimpan dalam jangka waktu panjang dan bila diperlukan dapat digunakan. Nah, terus kemudian untuk pemasaran sendiri adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen menuju konsumen. Dan dalam pemasaran gula tersebut biasanya dari pabrik menuju ke agen-agen toko yang kemudian disebarkan kepada konsumen secara langsung, ataupun dari pabrik langsung ke pedagang, itu bisa dilakukan. Pertanian adalah suatu lembaga atau komunitas yang mengatur. Kelembagaan pertanian adalah suatu norma atau aturan yang diterapkan di masyarakat secara terus-menerus guna untuk mencukupi kebutuhan hidup yang berkaitan erat dengan pertanian yang ada di pedesaan. Nah, di pedesaan saya, kelembagaan pertanian itu ada kelembagaan permodalan, terus kelembagaan penyediaan lahan dan irigasi, dan yang kemudian ada untuk kelembagaan kelembagaan usaha tani. Sebagai generasi milenial, kita mahasiswa pertanian akan melakukan gerakan yang dimana dengan mengelola pertanian yang di Indonesia dengan cara memanajemen segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian, yang kemudian melakukan penyuluhan terkait dengan bibit-bibit unggul yang dapat menghasilkan hasil pertanian yang lebih baik, dan kemudian memecahkan segala permasalahan yang berkaitan dengan pertanian di Indonesia, dan kemudian kita terjun langsung ke pertanian tersebut guna untuk mengatasi masyarakat yang belum mengenal teknologi pertanian, agar teknologi yang masuk ke dalam Indonesia itu dapat diterapkan kepada masyarakat Indonesia dengan melakukan berbagai pengajaran kepada para petani.